Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat duniawi, apatah lagi nikmat Islam dan keimanan. Kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, di tengah-tengah kita ada beberapa profesor saya yang mengajar dan membimbing saya sampai selesai di S3 Umum. Izin para profesor saya kesempatan bertausiah untuk bapak-bapak profesor. Tentang kesyukuran jamaah sekalian, sebuah riwayat dari Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar seseorang selalu berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya termasuk golongan yang sedikit itu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma hadza doa?" Doa apa ini? Kenapa engkau selalu minta jadikan saya termasuk kelompok yang qalil? Maka orang yang berkata, Samitullah yaqul, saya mendengar Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Itu jawaban laki-laki ini. Lalu Umar mengatakan, kullun nas a'lamu minal Umar. Ternyata semua orang lebih tahu hal ini daripada Umar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kesyukuran. Ini firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Maka semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam kelompok yang sedikit ini yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kita, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka kalian akan ditambahkan nikmat itu. Dan dalam kata lazidannakum ada dua huruf takkid, lam takkid dan nun takkid. Secara harfiah kalau diterjemahkan berbunyi sungguh-sungguh dan benar-benar ditambahkan. Apa syaratnya? La in syakartum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana makna bersyukur dalam ayat tadi? Dalam tafsir Jalalain dikatakan al-amilu bi ta'ati syukran li ni'mati. Yang dimaksud dengan bersyukur di sini adalah engkau taat kepada apa yang aku perintahkan, kata Allah, dan selalu mensyukuri dan menyebutkan nikmatku. Makanya ulama kita mengatakan ada dua jenis cara orang bersyukur. Yang pertama dengan lisannya, wa amma bi ni'mati rabbi fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat-nikmat Tuhanmu sebut-sebutlah, pakailah dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan amalan. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Aisyah mengatakan, bukankah engkau telah dijamin surga ya Rasulullah? Buat apa lagi salat malam seperti ini? Ya. Karena kita perlu ingat jamaah sekalian bahwa salat malam atau salat lain, kata istilah kita salat tarawih di Ramadan kan kita lakukan awal malam, bagi pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kewajiban. Adapun bagi kita umatnya sebuah afdhaliyah atau keutamaan. Makanya Nabi mengingatkan sahabat, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang lebih afdal bagi kalian setelah salat 5 kali itu, salat wajib itulah salatul lail. Salat lail, ya. Sehingga begitu urgennya salat lail,
Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kalau kamu tidak bisa atau memperkirakan tidak bisa lagi bangun tengah malam untuk sholat lail, maka kamu sholat witir 3 rakaat sebelum engkau tidur. Ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu urgennya jamaah sekalian yang namanya sholat lail, sholat witir. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita semua tahu kita melaksanakan puasa di siang hari. Maka tentu lisan kita juga kita harus selalu jaga agar berpuasa dari hal-hal yang tidak semestinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari kemudian, wal yakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik dia diam saja. Karena setiap ucapan akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfithu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Setiap ucapan kita ini dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Yang di era digital hari ini, lisan kita juga terwakili oleh 2 jempol kita mengetik di gadget kita. Itu sama saja, ya. Semua postingan kita nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja kita diam, tapi 2 jempol kita tidak diam, ya. Menulis sesuatu yang tidak semestinya, ya. Apakah dia membuli orang? Apalagi media sosial hari ini susah kita pertanggungjawabkan. Dan jemaah sekalian, kita tentu saling mengingatkan, ucapan atau postingan sama dengan anak busur yang meluncur dari panah yang meluncur dari busurnya. Ya. Kalau sudah meluncur tidak bisa ditangkap lagi, bukan milik kita lagi. Demikianlah kata-kata, demikianlah statement, demikianlah postingan yang ada di media sosial hari ini. Maka masyarakat muslimin jamaah Isya yang berbahagia, mari kita menjaga lisan kita. Tentu latihannya di siang hari. Ya. Makanya sampai-sampai Rasul mengatakan, kalau ada orang mengajak kamu bertengkar atau berdebat, katakan kepadanya, ini shaim, saya berpuasa. Ya. Bukan bermakna bahwa kalau sudah buka puasa menerima tantangan berdebat, tidak. Tapi siang hari adalah bentengnya, awalnya, pondasinya kita menjaga lisan-lisan kita. Ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang berpuasa tapi lisannya tidak terkontrol, maka Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk sementara dia berpuasa, ya, maka falaysa lillahi hajatun. Allah tidak punya hajat, ya. Allah tidak punya kepentingan, atau Allah tidak membalasnya, ya. Bi ayyada ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia meninggalkan makan dan minum di siang hari. Jadi kita rugi berpuasa, kita haus, dahaga, tetapi semua itu batal amalnya karena lisan kita tidak terkontrol, ya. Masyarakat muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak hal yang terkadang memancing kita, apalagi kalau kita sibuk di media sosial. Mungkin awalnya terkait dengan pembelajaran, terkait dengan bisnis, tetapi ada saya pancingan yang memancing kita untuk komen, terutama orang lain. Maka kita ingatkan, kita nasihatkan, ya, mari semua menjaga lisan-lisan kita. Sesungguhnya terkadang dari lisan kita itulah yang mengarah kepada nuktah atau titik-titik hitam dalam hati kita. Ketika kita melihat orang berhasil, terkadang ada kedengkian, ada hasad dan seterusnya. Maka hati-hati. Ini penyakit hati yang juga merusak amal kita. Innal hasada ya'kul a'mali kama ta'kulun naru hataba. Penyakit dengki itu akan memakan pahala amal kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Nauzubillah. Sederhana tapi merusak amal kita, ya. Ini baru satu, baru kedengkian. Belum yang lainnya.
belum takabur dan seterusnya. Masyarul muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusinya sesungguhnya ketika di siang hari kita berpuasa, kita ingin menyempurnakan puasa kita dengan amal soleh? Yang pertama adalah qiraatul Quran. Mari memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah mengingatkan kita semuanya, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi. Bacalah Al-Quran, kesungguhnya nanti di hadapan Allah, Al-Quran mendapat izin dari Allah memberi syafaat sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Ulama kita mengatakan diantaranya orang yang selalu mulazamah membaca Al-Quran. Ya. Apalagi berbicara pahala. Kalau di luar bulan Ramadan, Rasulullah menghitung alif lam mim itu 3 huruf. Makanya beliau mengatakan, la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfi wa mim harfun. Saya tidak menghitung alif lam mim itu 1 huruf, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu sudah 3 huruf. Sudah 30 pahala ketika di luar bulan Ramadan. Sementara dalam Ramadan, kata Rasulullah, dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Kalau kita hitung jamaah sekalian di mushaf kita, halaman kedua, mulai ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu ke bawah 15 baris. Setiap baris itu sekitar 40 atau lebih huruf. Berarti kalau dirata-ratakan 600 huruf. Kali 10 pahala saja sudah 6.000 pahala. Kalau dilipat gandakan 700 kali, berarti lisan kita mendulang pahala. Ya. Sudah menutupi celah kita membuli orang atau mengomentari orang. Ya. Membaca Al-Quran. Ya. Apalagi Al-Quran ini kita semua yakini kitab suci, pedoman hidup orang yang bertakwa. Kita membeli device elektronik saja, kita baca tuntas itu manualnya agar kita tidak salah pakai atau kita tidak salah paham. Maka Al-Quran juga seperti itu, jamaah sekalian berbahagia. Kita selalu membacanya. Yang kedua, berupaya memahami terjemahan Al-Quran. Walaupun kita tahu bersama bahwa pendidikan kita di Indonesia ini di sekolah umum tidak mengajarkan bahasa Arab. Tetapi panduan hidup kita dalam bahasa Arab. Maka mari mempelajarinya. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran mengatakan jumlah kosakata atau mufradat dalam Al-Quran sekitar 77.900 lebih kosakata. Ternyata penelitian beliau 80% ada di surah Al-Baqarah atau surah kedua dari Al-Quran yang 286 ayat itu. Jadi kalau kita mau misalnya mempelajari, memahami terjemah Al-Quran, 1 ayat 1 hari di surah Al-Baqarah, tidak sampai 1 tahun jamaah sekalian berbahagia. Butuh 286 hari saja. Kalau kita konsisten 1 ayat 1 hari kita pahami terjemahannya. Berarti sudah ada 80%. Belum yang lainnya, banyak ayat yang sering berulang-ulang. Seperti fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Rahman, itu 31 kali berulang. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Atau nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau tidak syukuri? Karena setiap Allah menyebut tentang nikmat, lalu disambung dengan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lisan kita adalah berdoa. Rangkaian ayat tentang puasa jamaah sekalian adalah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang saya, kata Allah, fa inni qarib, saya dekat. Apa yang dimaksud dekat di sini jamaah sekalian? Allah melanjutkan ayat itu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya selalu menjawab doanya orang-orang yang selalu berdoa. Sehingga ulama tafsir kita mengatakan di antara ibadah yang dianjurkan serangkaian dengan ibadah puasa adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoa
Pasti saya jawab. Ayat ini tidak berbunyi ud'uni tsumma astajib lakum. Berdoa nanti susah saya jawab, tidak. Ud'uni astajib lakum. Berdoa saya akan jawab. Bahkan Rasul mengatakan salatu da'wat la turad. Ada 3 doa tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya da'watus shaimi. Doanya orang-orang yang berpuasa. Nah, ini kesempatan buat kita. Ya. Yang ketiga adalah kita banyak baca istighfar. Apakah membaca istighfarnya Nabi Yusuf? Ya. Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Puluhan kali. Ataukah kita ingin membaca doanya, istighfarnya Nabi Adam dan Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tinggal kita pilih jamaah sekalian berbahagia. Intinya bahwa jangan sampai lisan kita ini terjerumus dalam hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Justru ini yang juga mengotori hati kita. Saya kira ini yang saya sampaikan sebagai tawasul haq di antara kita, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari pribadi saya. Dan sekali lagi mohon maaf pada para guru-guru saya, para profesor saya yang ada di sini atas apa yang saya sampaikan mungkin kurang, nanti suatu saat kita sampaikan lagi. Barakallahu fikum, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan menerima seluruh amal-amal saleh kita, terutama di bulan suci Ramadan, sehingga kita termasuk al-muttaqun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.